Halo semuanya para pejuang UTBK 2022. Di video kali ini kita akan lanjutkan untuk soal penalaran umum ya. Kita udah di part 10, so teman-teman yang belum nonton part 1 sampai 9 silahkan ditonton dulu, oke? Jangan lupa like video ini agar nanti banyak manfaatnya video ini karena nanti banyak ditonton oleh orang. Kalau banyak yang like ya teman-teman, karena sistem YouTube akan merekomendasikan video yang banyak like-nya. Makasih ya yang udah like. Langsung aja kita bahas ke nomor selanjutnya. Oke, kita udah di nomor 46 teman-teman. Data pengguna narkoba di Indonesia adalah sebagai berikut. Persentase kenaikan jumlah pengguna narkoba rentan usia 20-24 tahun di 2005 dan 2006 itu berapa? Sebenarnya ini soal kemarin ya teman-teman, soal terakhir. Ada yang banyak itu, makasih banyak yang udah jawab gitu kan. Banyak yang jawab maksudnya. Oke, gimana caranya? Karena dia minta persentase, ya intinya persentase dari 20 ke 24 itu berapa sih? Sebenarnya kan rumusnya itu kan awal, kan ya kenaikan ya, berarti kenaikannya berapa, kenaikan dibagi dengan awal ya, dikali dengan 100% kan. Awal itu berarti di 2025, ini 2005 maksudnya. Nah ini kan rumusnya, sehingga di sini kita dapat jawabannya teman-teman. Di tahun 2025 2024 itu adalah berapa? Di tahun 2000 berarti di sini tahun 2006-nya ada berapa di sini tahun 2006? 83 ya. Ini kebalik nih harusnya. Di tahun 2005-nya sedangkan 5503 ini harusnya 2005 kan. Nah 5503 kemudian 83 nya 2006. Nah maka kenaikannya adalah 83 dikurangi 5503 kan, dapatlah 2880. Nah kita gunakan rumus tadi, kenaikan dibagi dengan awalnya berarti 5503 dikali dengan 100% dapatlah 52,3 kan. Nah itu ya. Jadi kalau mau ditulis kenaikannya kan dapat 2880 dibagi dengan awal 2005 itu, ini kebalik ya. Ini coretnya harusnya. Berarti awal 2005 itu 5503 dikali dengan 100%. Sehingga jawabannya adalah 52,3%. Ya, paham ya? Yuk kita lanjut nomor 47. Silakan teman-teman pause videonya lalu kerjakan dulu, oke? Kita baca dulu soalnya, simpulan yang paling tidak benar ya. Jadi yang paling tidak benar teman-teman ya. Oke, kita gunakan logika matematika aja, tapi lihat dulu soalnya. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Jainur Rohman menilai sejumlah pasal pada RKUHP lebih ringan dibandingkan Tipikor, sehingga akan membuat korupsi di Indonesia semakin marak dan efek jera bagi koruptor akan berkurang. Oke, kita ulangi. Sehingga akan membuat korupsi di Indonesia semakin marak dan efek jera bagi koruptor akan berkurang. Oke, selain itu, lanjut Jainur, dengan berkurangnya ketentuan minimum denda kepada koruptor akan semakin sulit untuk mengembangkan kerugian negara, mengembalikan ya. Nah, gimana caranya? Kita di sini lihat kunci-kuncinya adalah sejumlah pasal pada RKUHP lebih ringan dibandingkan UU Tipikor. Itu misalkan kita P. Nah, jadi dari sejumlah ini kan beberapa sebenarnya ya. Oke, kemudian sehingga itu kan maka akan membuat korupsi di Indonesia semakin marak. Ki itu Ki ya. Jadi semakin marak itu kita misalkan Ki, ini sejumlah pasal kita misalkan P. Nah, karena dia mintanya adalah yang tidak benar ya, sebenarnya kita kasih negasi aja ya. Kan yang salahnya, ya enggak? Dan perlu teman-teman ketahui, jika maka ini nggak bisa dinegasikan, kecuali kita rubah dulu bentuknya ya. Jadi P maka Ki itu seperti yang dulu udah bisa disinggung ya. Ini negasi P atau Ki kan gitu ya. Ini tuh setara teman-teman. Sehingga kita negasi
negasi P atau Q. Nah, yuk kalau atau dan bisa dinegasikan ya. Negasi, ibaratnya negasikan negasi, ya negasinya hilang. Kalau atau negasinya jadi dan, jadi ini negasi Q. Yuk, ini ada nggak di sini jawabannya? P itu tadi itu adalah RKUHP ya. Nah, iya benar, ini udah ada. Beberapa RKUHP lebih ringan dibandingkan UU Tipikor. Dan untuk kata hubungnya dan ya. Korupsi Indonesia berkurang. Oke, berkurang kan karena di sini key-nya adalah marak. Oke, pas banget C. Gitu ya. Oke, paham. Lanjut nomor 48. Yuk, di pause videonya lalu kerjain teman-teman ya. Kita bacakan soalnya dulu, simpulan yang paling tidak benar lagi ya. Jadi simpulannya yuk kita bacain. Delirium merupakan suatu gejala baru pasien, ingat, delirium gejala baru pasien COVID yang ditemukan saat ini. Sebelumnya, gejala umum yang dirasakan pasien COVID adalah kelelahan, sak nafas, batuk, sakit kepala, nyeri dada, dan nyeri otot, demam, kehilangan bau dan rasa, serta mata merah. Sebuah studi menyebutkan delirium umumnya dialami pasien COVID berusia lanjut. Menurut dokter divisi psikiatrik komunitas, rehabilitasi dan trauma psikososial, Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI, Dr. Gina ya mengatakan delirium sendiri menunjukkan terjadi perburukan dari suatu kondisi medis, yaitu perubahan kesadaran yang onsetnya akut. Waduh, kesadaran akut dan terjadi secara fluktuatif. Oke, yang tidak benar coba, tidak mengalami delirium atau terinfeksi COVID. Ini udah salah ya. Mengalami perubahan kesadaran akut, terjadi secara fluktuatif dan tidak terinfeksi COVID. Ini benar kan nih? Coba kita masih rawang-rawang ya. Beberapa pasien COVID mengalami gejala delirium, ini nggak disebutin. Penderita delirium mengalami perburukan dari suatu medis seorang, dari suatu medis orang. Ini kita misalkan benar ya. Beberapa pasien COVID tidak mengalami, ini nggak disebutin. Nah, antara B dan D itu yang paling benar, itu yang paling tidak benar itu apa? Penderita delirium mengalami perburukan, ini benar ya, ini udah benar. Ya, nah ini yang B nih, coba. Mengalami perubahan kesadaran akut terjadi secara fluktuatif. Oke, benar ya, fluktuatif ya. Dan tidak terinfeksi COVID. Ini salah ya. Kenapa? Karena dia ya otomatis ini ya, karena dia gejala gitu teman-teman ya. Gejala COVID, berarti B yang paling tidak benar ya teman-teman ya. Yuk lanjut 49. Tapi sebelum kita ke 49, Kak Sugeng ada info rekomendasi tryout akbar murah teman-teman ya. Dari Siap UTBK. Silakan teman-teman untuk mengasah tryout teman-teman, hasilnya berapa. Nah, karena di sini manfaatnya banyak banget. Kita gunakan sistem CBT, terus penilaiannya IRT dan menggunakan peringkatan nasional. Juga soal-soalnya hot, ada pembahasannya juga teman-teman ya. Jadi ini rekomendasian banget teman-teman buat teman-teman semua ya. Dan tanggalnya itu di 8 sampai 10 Mei, 15 17 Mei, 22 sampai 24 Mei. Cara daftarnya itu mudah banget. Silakan teman-teman kunjungi siaputbk.com, kemudian teman-teman daftar, lalu nanti try out, pilih ya, check out aja. Mau yang sekali atau 3 kali bebas. Kalau sekali 19.900, kalau 3 kali 49.000, ini lebih murah ya. Nah, tapi teman-teman kalau mau dapat harga segini harus gunakan kode Sugeng 404 ya. Yo, makasih banget nih yang udah ikutan tryout ya, udah banyak yang daftar ya teman-teman. Ayo daftar agar teman-teman mengetahui sudah sampai mana sih hasil teman-teman belajar. Oke, lanjut ya 49. Lagi-lagi kita bacakan dulu simpulan yang paling benar. Nah, sekarang ini paling benar ya teman-teman ya. Jadi, kalau udah tahu, oh ini yang paling benar nih, yuk kita baca. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai DAS Provinsi Bangka Belitung, Babel Padilah Sobri mengatakan, kerusakan LIAS di Babel menjadi ancaman masyarakat karena dapat mempercepat terjadinya bencana saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena sungai-sungai sudah tidak mampu menahan debit air hujan lantaran sungai tertutup sedimentasi.
limbah tambang, dan juga banyak aliran sungai yang sudah terputus. Ia mengaku para penambang pasir timah ilegal ya seakan tidak takut melakukan aktivitas tambang. Mereka secara terang-terangan melakukan aktivitas penambangan hampir di seluruh sungai. Oke, kita baca satu-satu. Jika tidak terjadi penambangan pasir ilegal, maka DAS, ini salah nih. Tidak terjadi ya, harusnya tidak rusak ya. Sungai mampu menahan debit air hujan rusak atau terjadi bencana saat musim hujan. Ini coba dulu kita anggap benar dulu ya. Ada penambang pasir ilegal dan tidak terjadi bencana saat musim hujan. Ini salah ya, harusnya kalau ada dia terjadi bencana dong. DAS rusak dan terjadi sedimentasi tapi tidak mengancam masyarakat, salah. Jika sungai tertutup sedimen limbah tambang, maka banyak aliran sungai harusnya terputus. Udah ini. Benar ya. Jadi sungai mampu menahan debit air hujan rusak atau terjadi bencana saat musim hujan ya. Jadi tinggal pilih aja. Sip, betul ya. Lanjut nomor 50. Yuk teman-teman, di pause videonya lalu kerjakan, oke? Kesimpulan yang paling benar, lagi-lagi yang paling benar ya. Yuk kita langsung baca aja. Kandungan tiap komponen dalam nangka selalu lebih tinggi daripada jeruk bali. Nangka, kita tandai nangka, jeruk bali yang ini ya. Nangka lebih tinggi ya, oke. Oh, tapi di kalsiumnya dia lebih rendah. Salah, karena dia bilang selalu. Kandungan alpukat selalu lebih tinggi dibandingkan jeruk bali. Ya, alpukat jeruk bali ya ini. Oke, lebih tinggi. Oh, ininya lebih rendah. Salah lagi ya. Jumlah kandungan protein jeruk bali dan nangka lebih tinggi dibandingkan kandungan protein alpukat dan kedongdong. Jeruk bali dan nangka, ini jeruk bali dan nangka kalau dijumlahkan dia akan terus deh, jeruk bali plus nangka itu akan lebih tinggi daripada siapa? Alpukat dan kedongdong. Yuk jumlahin aja jeruk bali nangka di bawah ya. Proteinnya, oke. 1800. Apakah lebih besar dari 1900? Salah teman-teman ya. Jumlah kandungan kalsium jeruk bali dan alpukat, oke, jeruk bali plus alpukat itu lebih rendah dibandingkan kalsium dari kedongdong plus nangka. Ini kita kalsium ya berbicaranya ya. Jeruk bali alpukat, jeruk bali 23 tambah 10. Berapa tuh? 23 cuy. Berarti 33. Apakah lebih rendah dari kedongdong dan nangka? 15 ditambah 20. Betul ya, 35. Udah ini jelas sudah benar. Buah nangka ini salah. Udah deh. Ya, buah nangka memiliki kandungan paling banyak orang kandungannya sama ya. Oke, udah beres. Silakan teman-teman kerjakan nomor 51 dan hasilnya tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih atas segala perhatian, share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like video ini ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.